Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas Jalan Sidodadi, Kecamatan Bukit Raya. Betul Pak Haji? Kalau salah dibetulkan dulu. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga Allah rahimakumullah. Kalau ditengok layak masuk surga ni kan. Sebelah kiri insyaallah ya Pak ya. Nah, sebelah kanan insyaallah. Yang sebelah depan insyaallah. Ketika kita berharap masuk surga, rasa itu akan ada muncul. Tapi kalau masuk surga atau tidak nih? Awak aja ragu ya Pak ya. Maka Bapak dan Ibu berharaplah untuk selalu masuk syurga. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah bangunkan kita kembali untuk salat subuh. Maka doa yang muncul pagi tadi begitu bangun dari tidur, alhamdulillahillazi. Tidak banyak yang baca ni, Pak. Saya khawatir juga tidak hafal ini. Jangan-jangan pagi tadi tak baca, karena kebiasaan kita sudah berubah Pak. Kalau dulu bangun tidur baca doa, sekarang bangun tidur baca WA. Ya kan? Baru bangun tidur aja dibaca WA. Subhanallah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Memang suara ibu-ibu yang lebih dominan kayaknya. Bapak-bapak mungkin karena belum merokok pagi ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kajian kita judulnya pendek saja. Apa judul pagi ini? Ya, Pak? Wah, ini kalau ada bertanya apa judul pagi, tidak tahu Bapak tuh cerita aja. Terbaca Bapak Ibu judulnya? Kalau tidak terbaca saya bacakan. Ya kan? Itu dia. Perilaku yang akan merusak amal. Inilah yang akan kita kaji pagi ini menjelang air minum datang kan. Alhamdulillah, makasih. Memang tahu betul ya. Ini kalau dihabiskan ini sampai jam 7 kayaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa saja yang akan merusak amal kita? Ada 6 perilaku manusia yang akan merusak amal kita. Inilah akan saya sampaikan nih. Kenapa tak Bapak tulis 6 perilaku itu? Saya segan menulis, nanti dibilang 6, saya dah tahu dah. Maka tidak ditulis di situ Pak Haji. Jadi perilaku yang akan merusak amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam ini, Bapak dan Ibu, kewajiban kita di alam ini ketika hidup ada 2. Yang pertama mempertebal iman, yang kedua memperbanyak amal. Maka Al-Quran itu berbicara 2 ini, setiap kali ada iman ada amal soleh. Ceklah Al-Quran itu Bapak Ibu, tak percaya. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun, buat mereka disediakan surga. Bahkan Allah berpesan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illallazina amanu wa amilus solihati. Itu jelas dalam surat At-Tin, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil. Berikutnya apa? Terus regu B, illallazi palahum. Nah, jadi setiap ada kata amanu, di situ ada kata amal soleh. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, buat mereka itu luar biasa. Jannatun, surga Allah sediakan. Maka saya katakan tadi, yang hadir ini layak untuk masuk surga karena semuanya orang-orang beriman. Betul nggak Pak? Wajahnya cuma wajah-wajah orang beriman semua kan? Wajah-wajah Abu Lahab nggak ada. Allahu Rabbi. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman ini sudah ada dalam diri kita, maka tidak hanya cukup dengan iman, mesti kita menambah dengan amal soleh. Amal itu ada 2. Yang pertama amal soleh, ini yang diinginkan. Maka Al-Quran itu menyebutkan tidak hanya amal, wa amilus solihah, melaksanakan amal soleh. Karena amal ini 2, pertama amal soleh, yang kedua amal salah. Dia beda sedikit Pak. Kalau soleh itu mendatangkan kebaikan, kalau salah keburukan. Amal mana yang akan dihapus oleh perilaku yang 6 ini? Amal soleh yang kita lakukan sepanjang hari itu akan bisa habis dengan perilaku kita yang 6. Apa amal solehnya? Banyak. Bapak melaksanakan puasa setiap tahun. Ramadan sebentar lagi akan hadir. 91 hari lagi Ramadan akan tiba. Puasa Ramadan setiap tahun. Puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kalau puasa Senin Kamis sudah biasa. Salat tahajud yang Bapak Ibu lakukan, salat duha yang dilakukan, sedekah, infak, menolong para fakir miskin, semua amal soleh yang dilakukan bisa hancur babak belur disebabkan 6 perilaku yang dahsyat. Apakah ada pada diri kita? Akan kita jelaskan satu persatu setelah yang satu ini. Ini perlu nih Bapak Ibu.
Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang akan merusak sedekah, yang akan merusak amal, yang merusak perilaku baik kita, yang pertama disebutkan oleh Nabi, istighalu bi'uyubil khalqi. Apa makna istighal? Istighal itu sibuk. Bi'uyubin maknanya dengan aib. Aba satu aib, uyub dengan banyak aib. Khalqi manusia. Jadi kalau kita gabung menjadi sibuk dengan aib orang lain. Angkat pelakunya siapa tuh? Kira-kira termasuk enggak kita sini ya? Mudah-mudahan aman Pak ya. Bapak dan ibu yang berpuasa, yang sholat, yang hajinya 2 kali, yang umrohnya 35 kali. Bukan sedikit Pak, sudah 35 kali dia umroh. Tapi kalau masih juga sibuk dengan menceritakan aib orang lain, berhentilah mulai pagi ini. Karena ini akan menghapus Pak. Untuk apa Bapak sholat? Untuk apa Bapak Ibu puasa? Untuk apa Bapak dan Ibu melakukan kebaikan? Namun lisan Bapak dan Ibu itu tetap saja menceritakan keburukan orang lain. Emangnya orang Islam itu suka begitu Pak Bu? Ciri-ciri orang Islam yang terbaik adalah menceritakan aib tetangga gitu. Kalau ada tuh meleset orang tuh Pak, ya kan? Takkan ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Islam itu kan keluar dari lisannya sesuatu yang menyejukkan orang lain. Idhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain itu ibadah. Tapi kalau memasukkan rasa sakit kepada orang lain, dosa. Menceritakan aib orang lain itu enak apa tidak tuh bagi orang yang punya aib? Gak enak. Bagi kita paling enak Pak. Bagi yang menceritakannya paling enak. Bagi yang diceritakan sakit Pak. Sakitnya itu bukan hanya sehari 2 hari. Kalau Bapak ditampar, kalau Bapak jatuh, kalau Bapak segala macam sakitnya itu bisa seminggu 2 minggu sehat. Tapi kalau orang yang diceritakan aibnya itu kan lama sakitnya Pak. Berat sakitnya tuh. Asal jumpa dengan dia, nengok dia saja Pak, dan naik tensi Pak. Nengok dia aja baru tuh. Bahkan ada orang, jangankan nengok dia, nengok sendalnya saja di masjid ini sakit hati dia. Tahu dia sendal Bapak tuh. Bayangkan tuh. Begitu dia masuk masjid, disepaknya sandal Bapak tuh. Ini sandal celako nih. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa? Karena sakit hati dia dengan yang sedang sujud di masjid tuh. Dia sholat sunat tahiyatul masjid, dia bapak ibu baru datang karena tahu ini sendalnya, marah tuh sama sendal. Parkir dia, nampak motornya, BM bapak tuh tahu dia BM bapak tuh, maka motor bapak itu pun dicela sama dia tuh. Ini motor gaek ini, Masya Allah. Luar biasa, parkir sembarangan, padahal bagus parkirnya Pak. Tapi karena hatinya tersakiti oleh bapak dan ibu, maka jadilah motor bapak itu penanggung derita. Ya itu Pak. Inilah yang merusak. Bagaimana kita sholat kita bisa membawa kita masuk surga? Bagaimana solat kita bisa menyelamatkan kita dari siksa? Kalau lisan kita setiap waktu tetap saja menceritakan aib orang lain.
Kalau bapak punya teman 10 orang, yang 10 ini Pak 10 kebaikannya, tapi ada satu yang punya keburukan. Yang satu itu 9 kebaikannya, 1 kejelekannya. Yang paling enak diceritakan yang mana? Itu dia Pak. Ijma' ulama ya Pak. Yang satu itu yang paling enak diceritakan Pak. Yang 9 itu tidak ada. Yang 9 itu mana? Rajin sedekah, rajin ke masjid. Setiap datang ke masjid dia nyapu, setiap datang ke masjid dia azan. Itu tak disebut. Tapi apa keburukannya? Satu keburukannya, kalau ada nanti barang-barang di masjid itu berlebih dibawanya pulang. Contoh, berlebih lontong bawanya pulang. Tapi tidak disiko doh. Topik lain kok. Nah, ya kan? Berlebih air minum nanti kan, dibawanya pulang gitu kan. Yang disebut tuh yang ini, Pak. Betul enggak? Yang dia nyapu tadi tak disebut tuh, tak disebut tuh. Tapi yang bawa lontong pulang tuh, nah bercerita tuh, begitu selesai sholat syuruk, nanti jam 9, halo besti, kita ngumpul ya. Pakai besti tuh Pak, ngumpul. Nah tadi banyak lontong tuh berlebih, ya kan? 100 yang disiapkan. Nah, masa orang cuma 50 lagi kemana ayo? Ibu tuh 3 tuh udah bawa dari itu. Bapak tuh bawa juga dia pulang 5 tuh. Bayangkan Pak. Ini bapak dan ibu perilaku siapa nih? Kita. Inilah yang akan merusak. Padahal tadi sudah sholat isyraq tuh Pak. Padahal dia sudah ikut ngaji tadi. Padahal dia sudah ikut sholat subuh. Tapi ini lancar juga. Bapak dan ibu kita tidak memikirkan itu akan merusak amal kita. Yuk subuh ini bapak dan ibu stop. Berhentilah kita untuk menceritakan aib orang lain. Terserah dia, jangan diurus juga lagi orang tuh. Cuman awak nih paling enak ngurus orang. Betul enggak? Paling enak menilai orang. Paling hebat kita menilai orang Pak, itu paling hebat, jago kita. Ini di Indonesia ini memang begitu. Yang paling hebat tuh kita yang menilai orang, padahal kita lebih jelek dari orang. Masya Allah. Itu bapak tuh memang rajin sholat bapak tuh. Memang bapak tuh baik orangnya, tapi tapi lagi tuh Pak. Nah tapi kok tidak tahan Pak. Ibu-ibu sama bapak-bapak sama saja. Iya sama saja. Ibu-ibu kalau punya suami itu juga tuh. Suami saya itu baik, ya kan. Suami saya itu pemurah dang, pakai dang pula tuh. Ya Allah Rabbi. Tapi ada juga tapi itu kan. Ada saja tapi kalau ngasih uang belanja pasar kaget, nah, mulai itu kan, payah, gitu. Cuman dikasih 200, Allah. Padahal harga cabai naik, penyebabnya jalan, Allah Rabbi. Jadi pahamlah Pak kalau jalan putus tuh harga cabai naik. Jadi agak ditambahlah sedikit, jadi 250. Istri juga begitu, bapak sama. Ya kan? Istri saya itu baik, rajin sholat, rajin wirid, rajin sosial, tapi juga tuh kan. Apa tapinya? Cerewet. Bapak dan ibu, ini perilaku kita. Ketika ini masih saja bapak ibu lakukan, bapak dan ibu, otomatis ini akan merusak amal yang bapak ibu lakukan. Karena ini merusak hati orang lain. Ketika itu sudah rusak bapak dan ibu, maka secara otomatis pahala yang bapak lakukan mengalir kepada orang yang kita rusak.
Pak Ustadz, ini apa alasan Bapak? Nabi sebutkan. Apa yang disebutkan Nabi? Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kamu, kata Nabi, orang yang bangkrut besok di hari akhirat? Sahabat menjawab, tahu. Siapa? Mereka yang tak punya duit, mereka yang tak punya dinar, mereka yang tak punya dolar. Kata Nabi, bukan itu. Tapi siapa yang bangkrut di hari akhirat? Ada 3 orang yang akan bangkrut di hari akhirat. Siapa mereka? Akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Dia habiskan pagi ini, tidak ada pula lagi untuk ke depannya kan. Yang 6 aja belum selesai ya Pak Ji. Jadi yang 3 itu akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Di antara yang akan menjadi rugi bangkrut di hari akhirat, amalnya ndak ada. Puasanya rajin, sudah 60 tahun umurnya, puasanya tetap rajin. Kalikan bapak dan ibu 1 tahun, berapa banyak amal pahala yang dikumpul-kumpulkannya. Namun di hari akhirat justru mereka bangkrut, tak ada satupun amalnya. Pahala puasa tak ada, pahala zakat tak ada, pahala sedekah tak ada, pahala apapun yang dilakukan habis, tak ada sama sekali. Di antaranya menyakiti hati orang lain dengan menceritakan aib orang lain. Hati-hati Pak, stop dari sekarang. Karena yang paling enak itu di dunia ini menceritakan perilaku orang lain Pak. Itu enak. Siapapun kita itu akan digoda oleh itu. Ustadz dia menceritakan sesama ustadz. Ustadz tuh payah tuh. Nah, payah tuh. Ustadz aja menceritakan sesama ustadz. Pak Haji, sama Pak Haji pula. Pak Haji tuh memang dia tuh waktu di Mekah dulu coba, wih ndak tanggung-tanggung baik dengan kita sekarang. Ya kan? Bu Haja begitu juga. Ya kan? Saya katakan semua lini dapat diceritakan keburukan orang lain. Sampai kapan kita menceritakan itu? Sampai kapan? Ayo. Begitu meninggal besok, berdiri Pak RW, berdiri Pak RT, kalau tidak ada Pak RW, apa katanya? Bapak dan Ibu, apakah almarhum atau almarhumah baik? Apa jawaban kita? Nah, padahal kerjanya apa? Menceritakan aib kita. Baik tuh, meleset tuh. Coba besok ada satu jadilah, apakah almarhumah baik? Tidak gitu. Kalau ndak nengok orang semua kita gitu. Betul Pak ya? Pasti itu Pak, orang nengok kepada kita semua Pak. Kenapa Bapak yang satu ini aneh? Orang bilang baik, dia bilang tidak. Karena memang dia tahu. Dia yang diceritakannya setiap waktu, dia yang diberikannya malu, baik juga dia tuh. Hati-hati Pak. Dan itu bagian dari doa sebenarnya, kita sebutkan dia baik. Tapi kalau memang perilakunya tak baik, gimana mau baik? Kita ini sering menipu Pak. Yang tak menipu tuh malaikat. Kalau malaikat memang jahit Pak Jago. Iya kan? Tapi kecek kawan-kawannya elok. Kau tidak bisa kau. Kata malaikat memang perlu diseret. Masya Allah. Hadirin Bapak dan Ibu. Yuk Bapak dan Ibu, ganti lisan Bapak itu dengan menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Zikir. Apa zikirnya? Mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi zikir itu tidak hanya menyebutkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya menyebut kalimat subhanallah.
bicara yang baik, lisan yang baik itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Maka bapak dan ibu, Nabi berpesan, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, ini kan beriman semua kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan siapa lagi yang beriman dengan hari akhir. Ini kita semua beriman dengan hari akhir, Pak. Kalau tidak beriman dengan hari akhir, mustahil bapak dan ibu ada di sini. Mustahil bapak dan ibu solat subuh bersama, mustahil kalau tak percaya dengan hari akhir. Maka kata Nabi, bapak dan ibu, falyaqul khairan aw liyasmut. Kuncinya kata Nabi, bicaralah yang baik, atau kalau tak bisa bicara, diam. Namun itu bapak dan ibu dipraktekkan oleh orang hari ini, tapi praktek salah. Dia memang tak bicara, Pak, mulutnya diam, ini yang berbicara. Betul enggak? Ditulisnya tuh, masuk ke grupnya 5, masuk ke 5 tuh. Itu ibu tuh saya tak cocok dengan dia tuh. Apalagi sejak dia bendahara. Dikirim, Mbak. Ya kan? Dikirim. Begitu dikirim bapak dan ibu, apa yang terjadi? Dikomen oleh ibu, ndak nyangka ya. Selesai di situ. Grup yang satu lagi, memang ya kemarin saya dengan dia, awalnya baik betul tuh. Udah 3, Pak. Datang pula ada bapak di situ, nyeleneh pula satu. Oh, memang istri siapa tuh ya? Masya Allah. Berhenti kah di situ? Mulutnya tak ngomong, Pak. Pernah bapak ibu mengetik WA tuh, saya akan membuat, ada? Tidak ada. Mulutnya memang diam, tapi tangannya kan hebat juga orang menafsirkan hadis Nabi ini, Pak. Kalau tidak bisa berbicara yang benar, diam. Memang mulutnya diam, tapi tangannya lebih parah, Pak. Ini namanya memperilakui perilaku yang tak baik. Oleh karena itu bapak dan ibu, subuh ini saya mengajak kita semua, tinggalkan menceritakan keburukan orang lain, agar amal kita menjadi penuh untuk kita besok, insya Allah. Karena ini lebih dahsyat dari mulut kita bapak dan ibu. Kalau mulut hanya terdengar sedikit aja, tapi kalau ini ke mancanegara dia sampai, Pak. Kalau sempatlah malaikat punya pula ini, Pak, direkamnya nih. Iya kan? Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan merusak amal kita itu bapak dan ibu, kata Nabi, qaswatul qalbi. Qaswah maknanya keras, qalbi maknanya hati. Berarti yang kedua adalah, nah, kalau bapak dan ibu punya nih, hati-hatilah. Keras hati. Kalau yang pertama tadi apa, Pak? Ini kalau datang sekali lagi diulang nih sampai 6 itu. Kalau tidak hafal boleh pulang. Iya. Yang kedua, memiliki hati yang keras. Dalam diri kita yang paling bermakna itu bapak dan ibu, menurut bapak dan ibu apa? Yang paling berharga dalam diri kita itu apa? Nah, itu dia hati. Kenapa? Karena Nabi sebutkan, itu dasarnya Nabi sebutkan apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghatan. Betul? Dalam diri kita ada segumpal daging. Iza salahat, kalau daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Wa iza fasadat, ketika daging itu rusak, maka semuanya menjadi. Daging itu apa ini maksudnya? Nah, itu dia. Ala wahiyal qalbu. Yang dimaksud oleh Nabi itu hati. Maka ketika hati sudah keras,
bapak dan ibu ini akan merusak perilaku, merusak amal kita. Bapak dan ibu, hati yang akan dapat menyelamatkan itu hati yang mana? Yang salim. Apa makna salim? Selamat. Maka besok akan datang menuju Allah biqalbin salim. Harta tak ada guna. Yaumun, hari besok yang disebut oleh Allah pada hari akhirat, la yanfa', tidak akan lagi bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan juga anak keturunan. Lalu apa? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati mereka yang selamat, hati mereka yang baik. Kalau hati yang selamat, maka Bapak RW lah yang beruntung, karena dia saja yang punya hati selamat. Ada Pak RW ini? Oh ada, ini dia. Allahu Rabbi. Maka beliau ni yang selamat besok ini Pak. Ya kan, sejak di dunia sampai akhirat namanya tetap selamat. Alhamdulillah ya Pak ya, beliau inilah yang aman besok ini. Ya Pak ya, aman kan Pak RW? Alhamdulillah. Jadi kalau lah aman tuh insya Allah aman Pak. Aman ya Pak ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi biqalbin salim, hati yang selamat, yang akan diberikan oleh Allah, silakan masuk ke surga. Salamun qaulam mir rabbir. Selamat Pak. Orang selamat itu aman, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya keras, akan masuk di situ sulit untuk menerima kebenaran. Hati yang keras itu sulit untuk menerima kebenaran, tak bisa menerima kebenaran. Karena hati ini banyak macamnya Pak. Ada hati yang lembut, ada pula hati yang keras. Ada hati yang sempit, ada pula hati yang baik, ada pula hati yang buruk. Ada hati yang hidup, ada pula hati yang parah ini Pak. Kalau tanah mati masih bisa dihidupkan, STNK mati bisa dihidupkan, KTP mati bisa dihidupkan. Tapi kalau hati mati, ini parah nih Pak. Ya kan? Maka Bapak dan Ibu hati-hati. Kalau sempat hati itu mati, maka orang menyebut kita parah sebutannya. Percayalah, kalau ibu punya hati mati, tak cocok dengan suami, maka suami memanggil ibu bukan mama, digantinya nama ibu tuh. Nah, apa yang digantinya? Macam-macam. Momang parah mak lampir nih. Istri dia Pak, karena hati istrinya itu sudah mati, dibilangnya mak lampir. Allahu Rabbi. Bapak juga begitu, jangan bangga dulu, ya kan? Kalau bapak punya hati sudah mati, tak lagi bisa menyayangi, ibu juga bilang. Tengok profesi bapak aja lah. Kalau sempat bapak profesinya dagang ayam, habislah tuh. Ini memanglah datu ayam nih. Dibilangnya profesi kita tuh Pak, ya kan? Kalau sempat bapak dan ibu profesinya pagi-pagi bawa anjing, habis tuh Pak. Kan ada tuh kan,
Ada suaminya, ya ibu-ibu ini kan pagi-pagi dia bawa anjing jalan, bawa maraton gitu kan. Nah, ketika dia lagi tak enak dengan dia, karena hati bapak ini dengan dia itu sudah mati, biasanya panggil papa, tidak muncul anjingnya pak. Tapi karena sudah ini tak enak lagi, maka dibilang, nah, tidak ada papanya itu lagi. Hilang tuh papa tuh yang muncul. Padahal anjing itu tidak ada kena mengena dengan dia. Masya Allah, hati-hati pak, hati-hati. Kalau hati sudah keras, kan saya katakan akan merusak amal. Ibu sepatutnya panggil papa. Kalau panggilannya enak, dapat pahala enggak? Tapi kalau panggil yang cie tadi, iya kan? Bapak kalau manggilnya mama dapat pahala apa tidak? Tapi kalau panggilnya mak lampir, mak, kata bininya awas ang. Dalam hatinya kok awas ang, sangko ndak bisa dan melawan. Oh, dalam hatinya, bapak ibu tadi sholat syuruk, tapi sudah ada niat nak melawan ke ajo kok. Ya kan? Yang sholat syuruk tadi bisa hancur tuh. Apa sebab? Karena hati keras. Kalau hati sudah keras bapak dan ibu akan merusak amal. Iya Pak Ustaz, sakitnya hati dan nengok ajo tuh. Nah kan? Ajo ibu tuh. Nah bapak juga begitu. Ketika ini sudah muncul bapak dan ibu, itu akan bermasalah. Bapak sudah keras hati dengan pengurus. Setiap pengurus itu menyampaikan keuangan, hati bapak itu tak menerima. Pengurus yang menyampaikan laporan keuangan masjid setiap Jumat, hati dia yang sesak. Ini kacau nih orang ini. Pengurus yang mengimbau bapak ibu besok kita ada tausiah subuh, dia pindah ke masjid Sakuntala. Kok meleset hati kok. Ini merusak. Jangan bapak harap dapat pahala di sana, tak dapat. Kenapa hati bapak dan ibu itu sudah rusak? Kalau hati sudah rusak, ini bagaimana mau dapatkan nilai? Padahal segala sesuatu itu lillahi. Sakit karena satu orang, bapak dan ibu tak bisa menerima. Kalau bapak dan ibu masih seperti ini, stop. Mulai subuh ini tinggalkan itu. Kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal soleh itu mustahil hatinya itu keras. Orang beriman tuh ndak koreh hati dong. Iko sholat bagus, puasa bagus, tapi ketika disampaikan yang elok, tua dan dari yang lain. Hebat betul. Ang patang lah iya baru duluan dan makan garam dari yang lain. Antu iyo namanya duluan lahir. Meleset lego pak. Duluan dan makan karak dari yang lain. Dulu pak, kini tak ada korak tuh lagi. Ya bu, sejak ada rice cooker kok, carilah korak tuh pak. Lah payah. Bahkan awak mungkin demam-demam tanggung, pingin makan korak, dibuat dulu pak, baru bisa. Kalau dulu memang betul, karena pola masaknya tidak pakai sekarang, pakai kompor, kayu bakar, dihembus. Betul kamu ya? Luar biasa perjuangan ibu-ibu istri dulu tuh masakan suaminya, luar biasa. Pahalanya besar tuh, yakin saya. Kalau ibu-ibu sekarang udah kecil pahala, karena tidak pakai embus lagi. Masukkan dalam cooker, nah biarkan aja masak sendiri deh kan. Jadi upayanya tidak berat. Kalau dulu berat pak. Iya, yang ke hutan tuh suami, istri berdua tuh ke hutan tuh berdua. Coba perlihatkan. Suami apa kerjanya pak? Selesai dia bekerja di hutan itu, dia pulang melenggang-lenggang pak. Istrinya dibawanya kayu dijunjung tuh pak, satu ikat dulu kan istrinya. Kalau suaminya tak ada, dibawa cuman parang,
Itu aja diletak di pinggangnya tuh dulu. Nah pulang sampai di rumah istri itu Pak, apakah dia istirahat? Tidak. Suami istirahat tuh, aduh capek, lelah, istirahat dulu. Istri letakkan kayu dulu di bawah, berteduh, ndak hujan ya kan. Nanti nyuci piring lagi, masak lagi dia tuh Pak. Belum dia tidur. Suami ndak istirahat dia. Nanti giliran masaknya belum selesai, yang kena marah siapa? Allahu Rabbi. Itu dulu Pak. Sekarang lebih parah. Apa jo kerajo kau di rumah kau? Rice cooker lah dan Bali, listrik lah dan bayi, apa leh, ya kan? Masak tu aja kau ndak bisa, masya Allah. Handphone ke handphone, handphone ke handphone, naik tensi gaib kau. Pak, kembali lagi ke hati, Pak. Kalau hati itu lembut, apapun yang dilakukan oleh orang, kita memikirkannya pasti itu baik. Benci orang ke kita dengan hati kita yang lembut, mungkin lagi ada masalah dia dengan orang lain. Sesungguhnya dia tidak kebenci dengan saya. Tapi kalau hati kita ini keras, tak bisa menerima hal itu, oh pantang dan digituan, nah, naik tuh Pak. Naik tuh kan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika hati sudah keras, Bapak dan Ibu, ini modal untuk setan melakukan segala macam upaya agar kita tidak selamat. Cek atau percaya, Bapak dan Ibu punya anak. Kalau anak hatinya lembut, apapun yang Bapak suruh dia cepat. Nah, Rani, belikan mama minyak dulu ya. Ya ma, pergi dia tuh. Rapi, cucikan mobil ayah ya. Nah, pergi dia tuh. Tapi kalau hatinya lagi keras Bapak dan Ibu, Rani belikan minyak dulu. Ah nantilah, banyak kerja nih. Kok bisa gitu dia Pak? Karena tidak menerima. Tidak menerima Pak. Sesuatu yang sudah tidak menerima perintah itu, maka di situ muncul perilaku lagi Bapak dan Ibu selain dari itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu memiliki hati yang keras, tak bisa menerima nasihat orang lain, tak bisa menerima kebaikan dari orang lain, hari ini kita mulai stop. Jadikan hati Bapak dengan hati yang lembut. Maka Hakim pesankan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Masya Allah. Yang mengotori hati itu kan banyak Pak. Kalau hati sudah kotor, dia akan rusak. Kalau rusak, keras dia Pak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Nabi berpesan agar hati kita ini menjadi lembut. Ada dua. Apa pesan Nabi? Seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasul, saya ini sudah terkena penyakit keras hati saya Rasul. Kenapa? Saya tidak tahu. Tak bisa lagi berbuat baik, tak bisa lagi menerima kebaikan dari orang lain. Sulit saya untuk berbuat baik. Lalu kata Nabi apa? Sekarang engkau pergi ke anak yatim, usap kepalanya anak yatim. Kemudian engkau cari fakir miskin, berikan dia makan. Imsahu ra'sul yatim wa it'amul masakin, berikan makan para fakir miskin. Kalau begitu, talinu qalbaka, hatimu akan menjadi lembut. Masya Allah. Kalau begitu Bapak dan Ibu, Nabi itu hatinya lembut. Lalu kenapa hati kita keras? Katanya saya mengikut Nabi, saya mengikut sunnah Nabi. Nabi itu hatinya lembut. Awak kenapa koreh? Solat bagus, puasa bagus, tapi hati itu tak ikut Nabi namo itu loh. Yang hati keras itu siapa? Itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Banyak Pak hari ini orang cinta dunia. Termasuk kita, boleh silakan.
Tapi jangan itu yang menghalangi kita untuk mendapatkan pahala. Jangan itu yang menghalangi kita mendapatkan nilai ibadah kita. Bapak dan ibu, salah satunya hubud dunia ini, bapak dan ibu melihatkan kemewahan kita kepada orang lain. Itu akan merusak bapak dan ibu. Dia beramal, pakainya semua yang dia punya. Setiap ke masjid pakai cincin 3 emas sebelah kiri, 3 emas sebelah kanan, ya kan? Setiap nanti ada yang akan ditunjuk sengaja, yang itu yang itu, biar orang nengok yang itu sini, Pak. Allahu Rabbi. Bapak dan ibu, nah, membangga-banggakan harta itu bukan perilaku orang yang baik. Itu akan merusak perilaku kita saja, bapak dan ibu yang baik-baik. Karena kecintaannya kepada dunia, lama-lama justru dia tidak lagi mau melakukan yang baik. Coba, seorang sahabat Nabi bernama Sa'labah. Awalnya Sa'labah itu cinta dunia apa tidak? Tidak. Tapi karena dia kondisi ekonominya tak mantap, dan minta kepada Nabi agar didoakan memiliki harta. Kata Nabi, ya tak usah. Tapi dia minta juga. Akhirnya Nabi doakan. Karena doa Nabi itu mustajab. Dikasih apa oleh Nabi? Kambing. Akhirnya apa yang terjadi? Kambingnya berkembang luas. Banyak tuh kambing. Awalnya tak mencintai kambing, mencintai Nabi, mencintai jamaah Nabi, mencintai masjid Nabi. Begitu ada kambing, kemana cintanya? Nah, jangan-jangan Sa'labah itu muncul lagi dia kan? Ya kan? Pertama, Pak, tidak cinta perhiasan. Apa tuh emas? Begitu dia punya harta, nah, cinta emas, cinta mobil. Awalnya tidak mau dia Fortuner itu karena belum dapat. Begitu sudah dibeli, maka Fortunernya itu yang menghalangi dia cinta ke masjid, menghalangi dia cinta jamaah. Pak Haji, yuk ke masjid. Tanggung nih, mau cuci mobil dulu. Udah jam 6 kurang 3 menit masih gosok-gosok mobil. Hayya 'alas shalah. Aduh, tanggung nih. Nah, padahal rumahnya dekat masjid loh. Tidak jauh dari masjid. Tak sampai-sampai. Dulu sebelum punya mobil, dia yang azan subuh. Begitu sudah punya mobil, tak nampak-nampak ada. Jangankan azan subuh, sholat subuh saja, Masya Allah, tak nampak. Mencintai dunia akan membuat amal bapak menjadi rusak. Sepatutnya bisa beramal, tapi karena terlalu cinta dunia, tak bisa beramal. Hati-hati bapak dan ibu. Stop. Pokoknya pagi ini stop aja, Pak. Yang keempat, biar cepat Pak ya. Tulul amal. Apa makna tulul amal? Panjang angan. Berandai-andai. Andai terjual tanah saya yang ada di Tenayan tuh nanti saya akan jadikan itu untuk aset di masjid kita. Listrik itu setahun saya bayar. Andai besok, andai berandai-andai, kapan tuh jadinya, Pak? Nah, berandai-andai bapak dan ibu, dia melakukan tapi berandai-andai. Kata orang, kapanlah ini bapak ini jadinya kan? Berandai-andai terus. Dia ingin melakukan sedekah, dia ingin melakukan pembangunan, dia ingin melakukan memberi makan, tapi berandai-andai terus. Andai besok, nah akhirnya besok apa yang terjadi?
pahala yang akan dilakukan tuh justru habis disebabkan andai-andai saja. Kita ini banyak yang begitu Pak Bu. Nah, berandai-andai. Kalau angan-angan terlalu panjang Bapak dan Ibu, ini akan merusak kita. Amal yang ada pun bisa habis. Maka Bapak dan Ibu berazam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tak ada angan-angan. Ketika kamu berangan-angan, bertawakal kepada Allah. Enggak ada. Azam itu maknanya berkeinginan dan akan mungkin bisa dibuktikan dengan usaha kita. Tapi kalau berangan-angan, keinginan ada tapi tak mungkin untuk melakukannya. Hati-hati Pak. Berazam boleh, tapi berangan-angan tak boleh. Hidup ini perlu untuk lebih baik, tapi bukan berangan-angan, berazam, bercita-cita. Ya kan, ada keinginan yang benar Bapak dan Ibu, maka ayat itu ujungnya patawakal Allah. Kalau sudah kita lakukan, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari angan-angan terlalu panjang. Yang kelima, qillatul haya, sedikit malu. Hari ini Bapak dan Ibu banyak orang yang sudah mulai hilang rasa malu. Dulu banyak Bapak kalau jumpa dengan orang yang lebih tua, rasanya malu kalau berjumpa dengan dia, kalau tidak kita bersalaman, kalau tidak kita menegur, malu. Suami istri Bapak dan Ibu bicara depan orang lain malu. Mintuo dengan menantu malu. Sekarang Bapak dan Ibu sudah mulai hilang. Istri di depan orang lain, nah, halo bro, katanya sama suaminya. Panggil bro sama laki, Allahu Rabbi. Halo bro. Lalu suaminya jawab apa ke istri, Pak? Panggil bro juga. Halo Bri gitu ya. Itu bahaya tuh Pak. Depan suami itu enggak begitu. Ini depan orang lain tapi dia bangga. Bilang bro tuh bangga. Apa bro tuh? Apa tuh bro? Lah ada bapak dan ibu dipanggil oleh ibu bro, sampai rumah beko tanya apa bro tuh. Allah Rabbi. Tapi suami bangga pula tuh. Oh, wih mantap bini dendam panggil bro. Hati-hati Pak. Lama-lama nanti kan tak bro lagi kan. Nah. Ya Pak ya, hati-hati Pak. Ibu jangan, hati-hati baik-baik. Bapak dan ibu tak ada lagi malu. Hari ini juga banyak itu Pak, dia sudah haji, dia sudah haja, tapi kok Pak Haji enak saja pakai celana pendek ke warung. Dia haji nih, kopi haji dipakai, singlet dipakai, tapi pakai Hawaii dia ke warung. Meleset haji kok. Mana rasa malu? Kalau dulu orang haji Bapak dan Ibu, kalau pulang dia haji, orang akan nyuruh dia jadi imam di masjid Pak. Betul tak? Karena haji pakai sampan kajang. Hajinya 6 bulan. Ya kan? Awak haji 40 hari, pulang haji tak nampak-nampak lagi. Sebelum haji rajin solat tahajud, rajin solat taubat ini di masjid Pak. Begitu pulang haji tak nampak-nampak lagi dia. Mana Pak Haji itu? Itulah karena mungkin sudah banyak pahala di Mekah ya kan. Allah Rabbi. Dengan Masjid Nabawi dan sampai Masjidil Haram kan besar pahala ya Pak ya. Begitu sampai Masjid Ikhlas kecil gitu. Allah Rabbi. Hadirin Bapak dan Ibu, mohon jangan begini. Qillatul haya. Karena Nabi sebutkan innal haya awal imana kurina lahu jami'ah. Malu dan iman itu bersamaan. Ketika malu ada, iman ada. Ketika malu hilang, iman akan hilang. Yang terakhir, yang keenam, zalimun la yantahi. Zalim yang tak pernah hilang, yang tak pernah habis-habisnya.
Habis orangnya dizolimi, ini lagi. Habis tetangga ini. Akhirnya 40 orang tetangga itu kena zolim semua. Masya Allah, ini manusia apa nih ya? Dia sholat juga Pak, tapi ayam tetangga itu dimalingnya. Dia sholat juga, serai tetangga itu diambilnya juga. Cara ngambilnya, Pak, Bu, izin ya, ambil serainya 1 ya. Ya. Dia yang ngomong, dia juga nyawa. Iya Pak. Allahu Rabbi. Tapi di sini alhamdulillah sudah berubah ya Bu ya. Nah, diambilnya daun ubi tetangga tuh. Bu Haja minta daun ubi ya. Iya. Yang membilang minta dia, yang menjawab iya. Oh, parah Ibu. Ada juga kayak gitu tuh Pak. Allahu Rabbi. Ini parah ini. Ini zalim. Begitu pulang tetangga, tadi masih banyak daun ubi saya. Sekarang habis. Allahu Rabbi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah lakukan kezaliman ini, karena kezaliman ini akan menghancurkan amal yang kita lakukan. Sekecil apapun kezaliman itu akan diadili besok di hari akhirat. Bukankah Allah mengatakan alaisallahu biahkamil hakimin? Hakim yang paling adil besok adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 perilaku perusak amal soleh kita. Bapak dan Ibu, agar amal kita bisa menyelamatkan kita, stop 6 ini dalam keseharian kita, insya Allah. Jika ada pertanyaan silakan saja ketik, kirim ke 0812 68433337. Insya Allah akan direspon jika masih ada pulsa. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Pak kalau kita ini, ya kalau Pak Ustadz ini kan secara umum artinya ceramah. Terus kalau kita umpamanya menyinggung orang, dia tidak berhenti Pak menceritakan orang lain. Terus kita tegur dia marah, bagaimana itu? Baik, Bapak, sikap Bapak sudah bagus. Kenapa? Marra aminkum munkaron falyughayyir biyadihi. Menceritakan aib orang lain itu mungkar. Maka Bapak berhak untuk menegurnya. Pak, nah, tapi cara menegurnya aja Pak. Kalau Bapak buat semacam Bapak kepolisian nanti negurnya tuh kacau kan. Nah, tapi Bapak menyentuhnya dengan sentuhan yang baik. Nah, tapi tidak mau juga dia, Bapak boleh digunakan sedikit Pak. Ya kan? Oh, kau tidak mau ya? Nah, boleh gitu ya. Tapi Bapak gunakan ud'u, panggil bil mau'izatil hasanah. Bapak boleh menegur dia. Kalau dia marah, Bapak sabar. Ya Pak ya? Boleh, karena itu termasuk mungkar. Baik Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi kita menegur dia pasti dia akan marah. Ya. Sementara kita nggak tegur aja sifat dia ada kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Jika ada orang yang sombong, maka kita mesti sombong pula dari dia lagi, Pak. Iya. Perlu lebih sombong lagi di dia. Apa yang kau banggakan? Kau mati juga besok. Kalau kau mati besok, nah kami juga ngapa nih konyo? Nah kau tidak juga sadar dia, doakan dia cepat insaf. Itu caranya Pak. Memang ada orang seperti itu. Jadi kalau dia sombong juga, kita sudah baik-baik rendah juga dengan dia, nah lawan dia dengan sombong pula. Kenapa? Karena kita mengingatkan dia. Karena di atas kita ada lagi orang yang paling tinggi. Di atas langit ada lagi langit. Sombong juga dia. Nah Tuhan lebih hebat dari dia. Ya Pak ya. Baik, saya pikir itu Pak jawabannya Pak.
Baik Bapak Ibu, demikian Baji kajian kita subuh ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, memberikan amal soleh yang betul-betul makbul. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.